Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada podcast literasi dan edukasi demokrasi bersama Bawaslu, tentunya dengan beberapa pembahasan maupun topik seputar demokrasi dan kelembagaan Bawaslu. Pada kesempatan hari ini beberapa hal yang mungkin akan kita ulas terkait dengan intinya terhadap bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih menjelang nantinya pemilu 2029 nanti. Yang ini tolak ukurnya adalah evaluasi terhadap beberapa persoalan teknis terkait dengan peningkatan kapasitas partisipasi pemilih di wilayah Kota Gorontalo. Pada kesempatan hari ini juga alhamdulillah telah hadir bersama saya, anggota KPU Kota Gorontalo, Divisi Hukum dan Pengawasan. Saya sebut nama beliau, Bapak Ramli Mohtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ini akan sedikit mengulas terkait dengan flashback kembali. Kira-kira apa yang akan jadi tantangan nanti di pemilu 2029 dengan melihat kilas terkait dengan partisipasi pemilih di wilayah Kota Gorontalo khususnya pada pilkada 2000. Namun mungkin lebih ke dalam sedikit mungkin karena Pak Ramli ini telah menyusun sebuah naskah administrasi disertasi yang ini berkaitan dengan peningkatan kapasitas partisipasi pemilih, tentunya dengan beberapa pendekatan yang perlu untuk nantinya akan coba digaungkan nanti pada pemilu 2020. Baik Pak Ramli, mungkin langsung saja sebelum ke temanya, kira-kira mungkin aktivitas dari KPU Kota Gorontalo pada pelaksanaan non-tahapan pemilu sejak berakhirnya pilkada 2024 sampai dengan 2026 di bulan Juni ini, kira-kira apa saja Pak? Sedikit bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Pak Fahmi selaku host pada hari ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pemirsa Bawaslu ya, ada di mana saja. Memang di masa post election ya atau pasca pemilu ini banyak yang bertanya, apa sih tugas KPU, apa sih tugas Bawaslu, tidak ada tahapan kok masih eksis ya. Ya itu memang di tampak luar itu memang ada seperti itu bahasannya. Cuma kami ingin menyampaikan bahwa di KPU itu post election pun tetap kita masih punya tahapan, masih punya kegiatan. Ya, yang sekarang ini kita laksanakan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Itu kita melakukan cok tas ya, atau penelitian dan pencocokan terbatas untuk pemilih-pemilih yang datanya diturunkan dari KPU RI, seperti pemilih yang ada di luar negeri, pemilih yang sudah meninggal atau yang sudah pindah masuk keluar, itu sudah kita cok tas setiap triwulannya. Dan kemudian ada tahapan pemutakhiran data parpol ya. Ini juga sementara berlangsung dan akhir Juni ini sebagai batas terakhir untuk memutakhirkan data partai politik ya, di verifikasi data partai politik di tingkatan kota ya. Dan kami juga selain itu ada juga tahapan-tahapan administratif ya, seperti pelaporan keuangan, kemudian ada SPIP, kartu kendali, dan penguatan produk hukum. Nah ini juga penting supaya masyarakat tahu bahwa kami di masa non tahapan ini atau masa post election ini banyak kegiatan yang kita lakukan ya, bukan cuma memang kalau di tahapan terlihat jelas kalau kita punya ada tahapan, ada ada tahapan pemilihan dan sebagainya. Tapi di masa post election ini kita ada tahapan-tahapan yang tidak nampak tapi secara aktif kita laksanakan. Jadi intinya Pak Ramli, beberapa kegiatan sudah dilaksanakan ya. Sudah. Tadi terkait dengan pembagian daftar pemilih dan juga mungkin
eh, saya mungkin bercerita Pak Ramli mungkin sebagai seorang eh, peneliti yang alhamdulillah membuat disertasi terkait dengan bagaimana sih model partisipasi publik atau partisipasi masyarakat terkait dengan antusiasnya jadi pemilih. Kenapa? Saya melihat di sini ada data yang dirilis oleh Pak Ramli. Ternyata tren eh, partisipasi di pilkada Kota Gorontalo itu berada di angka 74,17% ya. Ya, Ini berada di bawah target RPJMN nasional yakni ya, 77,5%. Ya. Saya mungkin Pak Ramli ingin menyampaikan, kan KPU ini kan sudah melakukan beberapa sosialisasi, beberapa peningkatan kapasitas, ada pemutahiran daftar pemilih, ada khususnya divisi partisipasi masyarakat yang ini gaungannya langsung kepada masyarakat terkait dengan edukasi terhadap antusiasnya untuk menjadi seorang pemilih dan datang ke TPS pada. Tapi melalui data di Pilkada Kota Gorontalo ini mungkin dari Pak Ramli sendiri mungkin hal apa yang menyebabkan ya. ini bisa terjadi? Apakah mungkin ada beberapa alasan klasik ya mungkin di kalangan masyarakat yang ini sudah diteliti oleh Pak Ramli melalui beberapa informan di lapangan? Baik, terima kasih Pak. Ya, ini cukup menarik ya, karena saya melihat ada paradoks partisipasi, kecenderungan yang saya pikir ini harus benar-benar harus kita telusurin. Kenapa? Kita melihat dua pemilihan, ada pemilu, ada pilkada. Nah, kalau kita runut ke tiga pemilihan terakhir, dari pemilu misalnya ya, pemilu 2013 ya, pemilu 2013, itu angka partisipasi ada di 73%. Sementara pilkada di 2014 itu ada di 77%. Ini beda tahun ya, beda tahun. Kita bisa maklum itu. Kita bisa maklum. Ada di pemilu kita 73 di tahun 2013. Sementara di di 2014 ya, 2013 pilkada kita di angka 77% pilkada. Pemilu 2014 ya, kita di angka 73%, turun ya. Nah, ini kita bisa maklumi ya, karena mungkin beda tahunnya. Kemudian di tahun 2018 ya, pilkada kita ada di angka 80%. Ya, 80%. Ini naik dari pilkada sebelumnya, dari 77% ke 80%, naik 3%. Sementara kalau untuk pemilu di 2019 itu naik menjadi 83%, dari kira-kira dari 73 sampai 80 itu naik ya. Jadi ini mulai kelihatan paradoksnya. Ini di tahun berbeda, di tahun berbeda. Nah, di tahun yang sama di 2024 ya, kita melakukan pemilihan yang sama. Pemilu dilaksanakan di bulan April ya, Februari ya, maaf Februari. Pilkada dilaksanakan di bulan November, itu agak beda partisipasinya, paradoks, malah saya bisa katakan anjlok ya. Pemilu kita mendapat 85% partisipasi. Sementara pilkada cuma 74%. Ini 11% loss kita. Kemana ini? Ini pertanyaan kemana? Itu kalau kita bandingkan dengan pemilu ya. Tapi kalau dengan pilkada sebelumnya kita di angka 80% turun jadi 74%. Nah, ini saya bilang, wah ini harus benar-benar diteliti. Ada apa sebenarnya? Nah, kalau kita melihat secara prosedural ya, KPU dan Bawaslu itu sudah bekerja sama maksimal ya. Bekerja maksimal secara prosedural, melakukan partisipasi, bukan cuma KPU, Bawaslu juga melakukan partisipasi, melakukan sosialisasi. Kita dorong juga LSM di luar pemilu, di luar lembaga pemilu, itu melakukan sosialisasi, meningkatkan partisipasi tujuannya ya. Semua model sosialisasi kita lakukan. Sosialisasi segmentasi ada ya, dari pemilu yang
marginal, pemilu yang apa namanya rentan, kemudian pemilu yang pemilih yang apa namanya yang perempuan. Per sektor pemilih kita lakukan sosialisasi. Tapi apa hasilnya? Berbeda antara pemilu dan pilkada itu cukup signifikan di tahun yang sama, cukup signifikan ini perbedaannya dari 85% ke 74%, turun ya. Nah, jadi pertanyaan, apakah ini berkaitan dengan siapa yang kita pilih? Saja kalau pemilu kan kita pilih presiden. Atau mungkin tidak menyukai calonnya. Nah, itu Atau nanti akan saya jelaskan. Ini karena kontestasi nasional dan kontestasi lokal itu berbeda ya. Orang nanti akan apa istilahnya termotivasi pada siapa yang akan jadi aktornya nanti yang dipilih. Kalau nasional presiden, orang punya motivasi untuk memilih presiden, baik itu pemilih yang ada di apa namanya di Gorontalo atau PDPB ya, pemilih datang. Itu kan hanya bisa memilih presiden. Ini luar biasa antusiasnya, tinggi partisipasinya. Nah, tapi di lokal ini 74% ya. Kita kalau bisa mengkalkulasi data, misalnya berapa pemilih yang datang, atau berapa pemilih yang masuk, atau berapa pemilih lokal, tetapi kita pasti akan menemukan ada masalah di situ. Ada masalah kenapa orang tidak memilih, tidak melakukan pilihan, tidak datang ke TPS. Nah, ternyata salah satu faktor yang saya temukan adalah faktor genealogi ya, atau kalau bahasa Gorontalonya faktor huyulah ya. Nah, maksudnya gini, ada apatisme dari pemilih itu, ternyata mereka ini bahasa pasarnya, ini kan bukan keluarga kita yang mencalonkan ya, ngapain kita milih, kalau kemarin keluarga kita yang masuk calon, kita pilih. Huyula itu adalah apa namanya kelompok kecil dalam masyarakat yang berbasis genealogi, berbasis kekeluargaan, kekerabatan. Jadi misalnya di kampung ini satu rumpun ya, satu rumpun keluarga dengan marga ini A, ya kan, berafiliasi ke salah satu calon yang tentunya masih satu rumpun mereka, satu keluarga atau satu kampung. Nah, ini mungkin menjadi berarti menurut mereka nah, para kontestan kemarin di pilkada ini bukan bagian dari rumpun mereka. iya, itu secara huyulah itu Iya, masuk, iya, iya. secara genealogi mereka berpikir, ini bukan keluarga kita yang masuk. Kemarin ada keluarga kita yang masuk, sekarang tidak ada keluarga kita. Jadi Iya, iya, iya. ngapain kita milih? Ya kan? Itu seperti itu. Bahasa halus, bahasa pasar saya kira. Kalau Nah, saya kan mungkin sedikit memotong ya Pak Ram. Harusnya kan secara logika, ketika jumlah pemilih naik, harusnya ya, partisipasi naik. harusnya. Dan jumlah pemilih di pilkada 2018 itu ketika ke 2024 pasti naik. Naik. Tapi tingkat partisipasinya malah turun Ya. dari 80 ke benar. alasannya mungkin tadi karena Hmm. huyula itu ya. Ya. Istilah di kalangan dekat di wilayah Kota Gorontalo. Tapi kan kalau saya berpikir ini kan calon yang nantinya lebih dekat untuk dikomunikasikan oleh masyarakat. Benar. Nah, ketimbang mungkin ya, misalkan memilih legislatif PPKN. Itu kan yang pasti nantinya tidak bertempat di wilayah. Bolehlah mungkin DPRD provinsi dan DPRD. Tapi ini sekelas wali kota ya. Jadi pemimpinnya di wilayah Kota Gorontalo. Ini ternyata dari sisi pemilihnya mungkin apatis ya, masih ditemukan ya Pak. Ya. Saya mungkin apakah hal-hal yang sifatnya istilah Gorontalo ini Jabo Mega ya, doi parat, apakah ini masih ditemukan dalam mindset atau paradigma masyarakat di luar sana yang mengakibatkan adanya penurunan angka partisipasi pemilih? Benar. Saya justru melihat itu adalah ada tren positif dari isu itu. Artinya masyarakat kota sudah lebih pandai, lebih pintar. Jadi secara perlahan ya isu atau paradigma itu mulai tergerus ya. Jadi orang tidak lagi melihat dia ada doi atau
Jalan Gaya Doi Paralo. Hmm, Nah, itu perlahan kalau masyarakat kota ini kan sudah mulai pintar, itu sudah mulai tergerus ya. Kalau dulu mungkin ada istilah itu dan ya, itu mengemuka, itu trennya mengemuka. Tapi sekarang itu saya kira itu sudah tidak apa namanya sudah tidak lagi tren ya. Karena di pilkada kemarin saya menemukan justru ini paradoksnya ya. eh, KPU dan Bawaslu itu sungguh sangat intens ya, ya, melakukan ya, sosialisasi, melakukan apa namanya larangan dan pantangan dalam oke. apa namanya menyuarakan atau berpartisipasi di Dan tentunya TPS. menjamin hak pilih, Ya, door to apalagi door ke ya mana, apalagi pengawasan melekat yang dilakukan Bawaslu ya, itu ya, sungguh sangat maksimal sehingga ruang-ruang untuk melakukan money politik itu tidak ada. ya, Dan saya yakin itu isu itu saya kira tidak lagi muncul di permukaan, tidak lagi tren ya istilahnya, karena masyarakat itu sudah mulai pintar dan pengawasan kita Bawaslu dan kinerja KPU sudah sungguh luar biasa terhadap itu ya, sosialisasi terhadap itu. Cuma inilah paradoks kita, paradoks di pemilihan itu kenapa justru turun hanya gara-gara apatisme genealogi kalau istilah bahasa ilmiahnya. Karena itu eh, itu salah satu. Ada juga beberapa hal yang mungkin saya temukan nanti saya akan sampaikan. Tapi yang paling apa namanya? Yang paling mohon maaf ya. bisa langsung dikat dulu. Nanti diedit ya. Jadi Bawaslu dan KPU itu sudah melakukan sosialisasi yang sungguh sangat intens dan saya pikir isu terhadap Jabomegaya dan Doi Parol itu sudah mulai terkikis pelan-pelan. Cuma mungkin faktor yang sangat sangat yang saya temukan yang sangat signifikan itu soal siapa calonnya dan apa manuvernya, kemudian apa istilahnya eh, faktor genealogi yang cukup dominan terhadap pemilih ini. Jadi mereka memilih karena bukan dari kalangan mereka, bukan dari keluarga mereka, bukan dari Ya. apa istilahnya satu komunitas mereka dan sebagainya itu. Nah, ditambah juga mungkin eh, ada proses yang secara prosedural yang dilaksanakan tidak sesuai dengan eh, apa istilahnya ketentuan ya. Sebagai contoh ya, eh, ada ruang sosialisasi oleh yang dilakukan oleh eh, eh, pasangan calon yaitu kampanye. Ya. Di KPU sudah diatur, di KPU sudah diatur ada kampanye yang eh, apa namanya dialogis, ada dan monologis Ya. ya. Nah, kalau kita lihat ya fakta di lapangan, kampanye dialogis itu malah jadi seperti kampanye monologis kelihatannya ya. Antusiasnya sama. Iya, jadi apa namanya eh, sudah sudah mulai bergeser nilai ininya, nilai apa namanya kampanye monologis. Jadi tidak ada lagi ruang deliberatif ya itu ruang dialog yang diberikan oleh pasangan calon kepada masyarakat. Apa kira-kira yang menjadi motivasi Bapak mengikuti saya apa namanya ikut jadi konsultasi pilkada? Itu harusnya ada dialog itu. Cuma kan monologis dialogis kan tidak Ya, ya, tidak jalan seperti bagaimana. Nah, itu juga salah satu yang saya melihat. Tapi itu tidak tidak cukup signifikan selain daripada faktor genealogi tadi. jadi beberapa tadi hal yang sudah disampaikan itu mungkin menjadi sebab ya Ya, kenapa tingkat partisipasi di pilkada kota Gorontalo itu turun dari 2018 pilkada kota Gorontalo ke 2020. Baik, jadi kan ini sudah mengulas tentang masalahnya, sebabnya, apa penyebabnya. Sekarang model pendekatan yang dilakukan ya, melalui melalui disertasi. ya. Saya menemukan konsep sebagai istilahnya jembatan ya untuk melihat eh, apa namanya fakta di lapangan atau istilahnya eh, apa yang terjadi di kota Gorontalo dalam hal
partisipasi publik ya. Nah, itu model itu saya sebut dengan sosio deliberatif partisipasi model, motivasi model. Nah, ini sebagai menjembatani ada pemilih-pemilih yang saya sebut sebagai soft soft spoken participation, itu bahasa gaulnya ya, soft spoken ya. Jadi ada pemilih yang rasional, tidak ikut kampanye, tidak ikut debat politik, tidak ikut sosialisasi, tapi dia ke TPS. Nah, itu namanya soft spoken participation. Dan itu ada ya, walaupun jumlahnya tidak lebih dari 15% ya. Ini saya melihat sebagai potensi untuk kita kemudian masuk sebagai partisipasi. Tinggal kita merumuskan model seperti apa. Selain itu, di Gorontalo itu sebenarnya ada istilahnya dulu kita zaman dulu itu ada proses bagaimana memilih pemimpin. Jadi tidak lewat pemilihan seperti ini. Nah, jadi pemimpin itu calon pemimpin itu diseleksi melalui seleksi adat. Kalau mau maju harus lolos dari seleksi adat ini pemimpin. Nah, ini berarti sudah dikaitkan dengan ya. Dulu di Gorontalo ada seperti itu. Jadi yang benar-benar layak sebagai pemimpin itu orang yang punya kapasitas, orang yang punya integritas, orang yang punya latar belakang yang memang mumpuni ya, bukan cuma sembarang maju ada doi baru maju ya. Nah, itu dulu tidak seperti itu. Jadi seleksi saya sebutkan sebagai seleksi adat ini luar biasa. Nah, di zaman sekarang itu tidak ada lagi. Cuma ada kelompok-kelompok kecil yang masuk dalam konteks deliberatif itu mendialogkan itu, mendiskusikan itu dalam konteks adat. Kira-kira yang jadi pemimpin itu sah enggak secara adatil Gorontalo, adat lah Gorontalo, atau apa istilahnya, diterima enggak dengan secara adat. Nah, saya berangan-angan melalui model ini sebenarnya setiap yang maju itu harusnya ada seleksi alam istilahnya, seleksi adat ya melalui partai politik ya, atau artinya siapa yang maju itu harus punya kompetensi secara adat gitu. Kalau dari teknisnya kan Susah. ini kan Ya. tidak bisa terakomodir ya, Benar. karena dia sudah mempunyai SOP tersendiri. Ya, SOP. Dari misalkan ketika dia mencalon dia harus didukung oleh beberapa partai koalisi yang nantinya itu dipresentasi di DPR. Ya, benar. Bisa jadi calon. Tapi ketika masuk dikaitkan dengan misalkan model seperti ini kan, kira-kira ini bisa terterima enggak? Ya, di zaman sekarang. Nah, itu problemnya. Kalau dulunya kan mungkin benar. Oke. Ya, itu sudah ada di zaman dulu. Tapi melihat ke regenerasi sampai dengan sekarang kan, apalagi kalau tingkat presentasi kategori pemilih ini kan sudah didominasi oleh milenial maupun Gen Z kan. Apakah Gen Z maupun milenial bisa menerima enggak terkait dengan model seperti ini? Ya, itu benar. Makanya saya sebutkan tadi, di zaman dulu memang ada. Zaman sekarang tidak ada lagi, secara regulasi memang tidak diatur. Cuma ini bisa dikombin sebenarnya dengan problem yang ada di Gorontalo. Sebenarnya lembaga adat itu cukup berperan penting terhadap bagaimana memilih pemimpin ya. Bagaimana menentukan siapa yang akan jadi calon. Cuma itu kan tidak dilegitimate oleh undang-undang ya, tidak ada legitimasi. Tidak bisa terlibat. Nah, saya punya gambaran bahwa dalam konteks itu sebenarnya lembaga adat bisa dilibatkan dalam sosialisasi pemilih. Kita lihat sekarang kan mungkin hanya acara misalkan menyambut KPU mengundang adat menyambut para calon yang datang mendaftar ke KPU ya. Itu ada. Begitu juga jadi kan ada istilahnya itu bahasa adat diterima dan mengantar. Itu ada. Cuma lembaga adat itu sebenarnya bisa difungsikan dalam dalam rangka meningkatkan sosialisasi partisipasi dalam bentuk yang tadi ya,
yang apa namanya yang partisipasinya cuma genealogi, cuma berdasarkan keluarga. Nah, ini bisa difungsikan sebenarnya. Nah, peran KPU sebenarnya di situ. Ya, peran KPU sebenarnya di situ bagaimana menggait ini lembaga adat atau apa istilahnya ya huyula, kemudian ada lembaga-lembaga adat di tingkat desa, Ya, eh, kelurahan, kecamatan dan sebagainya itu bisa berpartisipasi dalam mensosialisasikan ini sebenarnya itu. Karena kemarin kan kita sosialisasi KPU itu masih apa istilahnya masih eh, dalam dalam konteks stagnan. stagnan dan dalam konteks apa istilahnya masih sesuai itu aja, Ya, tidak tidak keluar dari box, out of the box ya ya, kalau ya. istilah gitu. Jadi masih dalam box yang regulasi yang kita pahami ya. Jadi ada apa sosialisasi di pendidikan di pemula kan, pemula, perempuan dan sebagainya. Tetapi kita eh, dalam penelitian ini sebenarnya saya berharap ini sosialisasi ini bisa lebih ke masuk ke lembaga apa dewan-dewan adat, lembaga-lembaga adat yang di desa dan sebagainya untuk mengajak semua masyarakat. Karena ternyata masyarakat kelurahan itu masyarakat yang masih di pelosok-pelosok katakanlah di Tanjung Kramat atau di Wulandari dan sebagainya itu masih me, me, apa namanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh dewan adat atau keadat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa difungsikan sebenarnya untuk ini. Karena memang ya kalau kalau kita kaitkan dengan sejarah itu memang ada sejarah bahwa lembaga adat punya peran penting ya. Cuma sekarang kan tidak lagi secara legitimate, tidak legitimate lagi ya, tidak regulasi. Nah, kita bisa masuk di situ sebenarnya. Ah, apa dari rekomendasi saya. Cuma mungkin kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi ini ya karena kita ini kan kita punya apa istilahnya target sukses itu partisipasi itu cuma soal angka ya kan Ya. bagaimana bisa meningkatkan angka partisipasi padahal secara mendalam kita bisa mengukur engagement ya kira-kira minatnya orang mau datang ke TPS itu apa jadi bukan cuma ritual 5 tahunan kita datang memilih ke TPS tapi orang punya apa istilahnya punya kesan ya kesan bahwa loh ini kalau tidak datang kira-kira apa kira-kira kira apa Kalau yang dalam terjadi kegiatan partisipasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini tidak diperdalam ya ke kalangan masyarakat yang ya dilakukan oleh sekali lagi kan kita ini kita melakukan sosial itu kan sesuai dengan rule ya jadi ya, sosialisasi apa namanya di berapa sektor itu ya ya, sektor pendidikan itu kita laksanakan cuma secara regulasi cuma kan selama ini kan kita tidak berpikiran out of the box ya tidak keluar dari kotak itu jadi masih terbelenggu dengan regulasi harusnya kantong-kantong partisipasi yang ada di komunitas kecil adat itu bisa kita rangkul ya melalui apa namanya kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan adat dan sebagainya ya. Jadi itu kita bisa masuk. Nah, strateginya mungkin ke depannya mungkin kita lebih memberikan keluasan terhadap sosialisasi itu bukan cuma secara regulasi kita sosialisasi uh, di pemilih yang sesuai dengan regulasi, tapi juga masuk kepada ruang-ruang yang disebut sebagai ruang-ruang adat ya. Nah, itu kita bisa masuk ke sosialisasi seperti itu. Walaupun memang presentasinya kecil, tapi ini juga tidak bisa dianggap sepele ya, karena ini bisa menjadi karena eh, partisipasi itu ibarat penyakit menular. Ya. Orang kalau tidak mau berpartisipasi itu akan nanti akan ikut-ikutan juga yang lain. Nah, kalau kita memotivasi mereka untuk apa namanya datang ke TPS dan sebagainya melalui segala mekanisme yang kita lakukan, termasuk masuk ke lembaga-lembaga adat dan mungkin ke konteks Uyula tadi, kekeluargaan dan sebagainya. Ini saya kira bisa masuk. Nah, kalau model itu sendiri mungkin Pak Ramli sudah pernah disampaikan ke jajaran penyelenggara pendidikan terkait dengan model terbaru. Kalau ini
terterima dalam ruang akademik nanti, atau mungkin dari para sendiri, apakah ketika misalkan ini sukses nantinya dalam bidang akademik S3-nya Pak Ram, ini apakah akan coba Ya, dilakukan atau ah, diinovasikan oleh KPU? baik. Ini sebenarnya temuan saya ini secara konsep ya, secara teori saya mengembangkan beberapa teori yang sebelumnya sudah ada, tetapi ketika kita terapkan di Gorontalo ternyata ada miss, ada yang kurang ya. Nah, ternyata kalau kita terapkan dengan konteks di Gorontalo itu ada istilahnya kegorontaloan atau istilahnya apa local wisdom ya, local wisdom. Nah, nah ini sebenarnya teori ini masih kurang ya, masih kurang ya teori yang sudah ada. Makanya pengembangan teori ini saya kemukakan dalam bentuk SDPM ya, Social Deliberative Participation Model. Nah, eh, ini juga masih akan diuji ya. Sebenarnya ini penelitian masih akan diuji apakah benar-benar bisa terterima atau tidak. Nah, saya berharap ini terterima dan saya optimis ini 80% sampai 90% terterima karena ini masih apa namanya model baru ya. Dan ini juga belum saya sampaikan ke Ya, teman-teman KPU, baru di Bawaslu aja di podcast tapi ini. bagus, maksudnya Hmm, model pendekatannya lebih hmm, mempresentasikan juga setara dengan apa yang ada ya, di daerah itu ah, sendiri, adat yang ada di ah. daerah itu sendiri, Ya, dan ini coba dikembangkan oleh Pak ini Ram. ini ini sebenarnya teori besar ya, teori besar dan butuh pendalaman implikatif ya. Artinya Ya, artinya secara eksplisit aplikasinya yang kan kita akan bahas. Ya, saya sudah punya beberapa model yang untuk sosialisasi ini, tapi itu mungkin akan saya sampaikan ke teman-teman KPU. ya, Tapi ya. mungkin di 2029 nanti ya mungkin model-model partisipasi seperti apa yang mungkin kira-kira. Itu mungkin aplikatifnya ya, aplikasinya mungkin seperti itu. Tapi model ini, teori ini masih akan saya uji apakah ini benar-benar bisa diterima atau tidak. Ini konsep besarnya, grand teorinya apa middle teorinya. Aplikasi teorinya itu pasti ada apa istilahnya jenis-jenis Ya, partisipasi, ya jenis sosialisasi seperti itu. Ya, jadi tapi memang gambaran besar, memang harapan saya, memang semangat saya ini untuk bisa meningkatkan partisipasi bukan cuma soal angkanya, tetapi soal minatnya orang berpartisipasi seperti apa. itu Itu, juga perlu diketahui itu oleh, ya khususnya penyelenggara juga harus harus mengetahui ya, ya. kenapa alasan mereka mau datang ke Nah, TPS itu. nah itu. Jadi bukan cuma ritual 5 tahunan. Oh, so Oh, datang 5 tahun datang ke TPS, bukan seperti itu. ya, Paling tidak ada yang mereka ingat ya, kira membekas atau apa namanya menyentuh hati mereka untuk ya, datang ke TPS kira-kira. Bukan cuma soal calonnya, tapi soal ini merupakan tanggung jawab kita datang ke TPS untuk memilih. ya. Semoga mungkin Pak Ramli dan juga mungkin harapan kita penyelenggara kalau bahwa sudah di 2029 nanti eh, hal-hal yang jadi evaluasi dan juga mungkin harapannya bisa dilakukan perbaikan dari sisi teknis, dan juga mungkin Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan juga edukator terhadap eh, menjamin warga Kota Gorontalo yang sudah memenuhi syarat sesuai aturan untuk masuk dalam daftar pemilih dan bisa memaksimalkan untuk memeriahkan penandatanganan itu mungkin harapan Ya, kita dari penyelenggara. Baik Pak Ramli, mungkin terakhir harapan maupun statement yang nantinya apa yang coba akan Pak Ramli lakukan di teman-teman KPU menjelang nanti pemilu 2029 nantinya, dan juga mungkin evaluasi terhadap beberapa kebijakan dari sisi teknis terkait dengan utamanya ya ini partisipasi. Kenapa yang akan coba harapannya mungkin ke depan terkait dengan hal ini? ya. Saya punya semangat dan harapan untuk teman-teman penyelenggara maupun teman-teman apa masyarakat pemilih ya bahwa event 5 tahunan ini
atau pilkada maupun pemilu itu sungguh sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan kita ya. Baik itu dalam konteks meningkatkan kesejahteraan, dalam peningkatan ekonomi dan sebagainya. Nah, alangkah bijaknya kita melakukan ini, berpartisipasi, datang ke TPS dan menentukan pilihan ya, sesuai dengan yang hati nurani yang kita punya. Uh, Cuma juga harapan juga kepada penyelenggara bahwa jangan berhenti pada uh, sosialisasi yang bersifat regulatif ya. Kita harus punya apa istilahnya uh, Redesign. ya ada motivasi dan inovasi terhadap bentuk sosialisasi yang kita lakukan ya. Jadi temuan saya ini sebenarnya mengisi ruang-ruang formal kita dalam memberikan sosialisasi bahwa ternyata ada masyarakat pemilih yang benar-benar yang disebut dalam soft spoken partisipasi. Mereka pemilih rasional, tetapi tidak ikut dalam kampanye, tidak ikut dalam debat politik, tidak ikut dalam diskusi ruang-ruang publik, tapi mereka memilih apa namanya melalui rekam sosial, rekam apa namanya rekam jejak di sosial media. Nah, ini mengapa kita tidak rangkum dalam apa namanya program sosialisasi KPU maupun Bawaslu ya. Nah, ruang-ruang ini sebenarnya ruang kosong yang harus kita isi ya. Apakah itu di soft spoken pemilih atau mungkin di apa namanya huyula tadi atau apa namanya ada lingkar-lingkar budaya atau sosial di masyarakat kecil yang mungkin kita tidak bisa masuki, kita masuki. Itu mungkin kira-kira harapannya sebenarnya. Jadi beberapa hal yang harapannya baik dengan bagaimana masyarakat itu tidak hanya apa tadi soft spoken ya, Ya, hal yang tidak mau mengetahui apa yang akan dilakukan, apa visi misi yang penting ya, dalam PPS. ya, Itu kan yang di dua hal ini, mengetahui rekam jejak dan juga antusias untuk memilih sesuai hak nurani, penting untuk dilakukan oleh masyarakat pada pemilu maupun pilkada mendatang. Baik, terima kasih Pak sama-sama. Ramli atas kesediaan waktunya. Insya Allah disertasinya bisa Amin. maksimal Amin. sampai dengan nantinya ujian promosi ya. Insya Allah. Promosi dan model penelitian ini insya Allah bisa diimplementasikan sedikit demi sedikit mungkin dengan beberapa pendekatan dan juga koordinasi yang matang yang nantinya perlu juga dilakukan oleh penyelenggara pemilu ke depannya. Baik, itulah tadi mungkin diskusi bersama anggota KPU Kota Gorontalo Bapak terkait dengan strategi peningkatan partisipasi. Tentunya mungkin ini menjadi harapan semua kaitannya dengan harapan itu dalam meningkatkan partisipasi. Baik, saya akhiri dulu untuk podcast literasi dan edukasi demokrasi bersama Bawaslu pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.